Sebenarnya kalau menurut saya tari itu gerak sehari-hari yang diperindah dan melalui proses estetika. Contoh, kalau dalam sehari-hari kan kalau kita ngambil gelas itu kan cuma gini tak biasa, karena mengalami proses stilir atau diperindah. Jadi kita harus diputar dulu ke sana, bahkan badannya juga ikut dari sini baru ambil. Nah, sebenarnya gerak sehari-hari cuma di stilir. Sebenarnya tari bagi saya itu adalah sebuah keharusan yang harus dilestarikan. Karena kalau saya melihat dari basic dari keluarga, ibu sama bapak almarhum, ibu itu kan ketemunya kan dari tari. Nah, jadi entah ya, memang dari kecil saya tuh begitu melihat nari itu langsung kayaknya asik deh, Nah, pada saat SD itu saya bilang, Bu, saya pengen kuliah tari. Cuma ibu bilang jangan. Nah, yang akhirnya entah ya, karena jiwa sudah panggilan dari efek dari bapak dari ibu itu ketemu karena tari. Jadi mungkin sudah panggilan alam yang akhirnya mau nggak, secara nggak sengaja saya ikut jurusan tari, iseng padahal. Nah, tiba-tiba masuk gitu. Wow, ini sebuah ya panggilan alam tanpa harus dituntut kamu harus jurusan ini, kamu jurusan ini, tidak. Jadi ngalir aja. Gimana alam tanpa harus dituntut, tanpa harus perintah seperti ini, tidak. Jadi setelah saya berumur seperti sekarang, iya ya, mungkin ini adalah alam yang membentuk. Jadi tanpa harus dituntut seperti apapun, dan itu alam sudah ya dalam diri saya, dalam jiwa saya, dan saya harus menjalani ini sebagai tanggung jawab dan harus mendidik kader-kader baru untuk di dunia tari. Kalau dari bagaimana saya terinspirasi dari menjadi pencipta ya, semua itu bermula dari saya bertemunya dengan seorang seniman Jogja, yaitu Pak Miroto. Ya, dia bukan dari keturunan keraton, bukan dari keturunan mana-mana, terus keturunannya dia keturunan rakyat jelata. Hanya saja dia mengikuti sebuah sanggar, terus di mana dia bergerak di bidang topeng. Dia membuat sebuah tarian dengan style-style barunya. Waktu itu masih awam. Dia mencoba dengan jatuh bangun membuat karya tersebut. Dan karya itu tiba-tiba sukses, langsung melesat. Akhirnya di situ bisa ditarik kesimpulan, dalam hal apapun kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus membuat hal-hal baru. Kita harus membuat terobosan-terobosan baru agar kita itu tidak hanya stagnan di sini. Yang pasti kalau kita dalam membuat tari, kita itu harus pertama konsepnya dulu. Oh, kita mau ngangkat apa nih? Oh, kita mau ngangkat cewek apa cowok pertama? Cewek. Oke. Yang gimana? Temanya gimana? Oh, tentang cewek-cewek Pamekasan gimana? Kita lihat dulu cewek-cewek Pamekasan itu karakternya gimana. Dari situ kita baru membuat gerakan. Nah, gerakannya kita harus melalui improvisasi dulu. Ayo,
kamu gerak, terserah gimana pun. Saya gerak, kamu gerak, semuanya disuruh gerak. Nanti ini nggak cocok, terlalu halus. Yang ini lumayan, kita masukkan. Jadi semua itu melalui proses improvisasi dulu. Yaitu tadi, staging, mencari. Jadi tidak harus membuat gerakan terus ya udah pakai, langsung buat gerakan ini pakai, tidak. Staging, kamu punya gerakan apa? Punya gerakan apa? Punya gerakan apa? Nah, itu bagi yang sudah yang senior-senior. Tapi kalau bagi yang pemula itu ditulang dulu, dikasih gerakan dulu ini, karena dia kan tidak mencari, tapi dia menerima. Nah, tapi kalau yang senior kan sudah enggak, sudah mencari, dan mereka harus mengingat gerakan-gerakan masing-masing. Nah, nanti setelah lumayan banyak dapat, baru disambung. Jadi kalau kita membuat karya itu sendiri, ya sulit. Cuma kalau membuat karya bersama-sama, cuma ide konsepnya ada di kita. Baru intinya kan dalam semua pembuatan atau apa itu kan ada di pemegang konsep. Kita bikin hari nih, kita gini, kita maunya itu yang seperti ini. Yang tahu cuma pemegang konsep. Pemegang film pun juga sama, semuanya ada di sutradara gitu, bukan ada di yang lain. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi tari itu tergantung yang pemegang konsepnya gimana, pengennya gimana, musiknya pun juga seperti itu. Sebenarnya kalau saya ya, tantangannya bagaimana anak-anak sekarang gitu. Jadi karena anak-anak sekarang itu tidak seperti anak di era saya. Jadi tantangannya adalah bagaimana saya di tuntutan saya di era anak-anak 80-an masuk di generasinya anak sekarang. Susah. Karena sekarang apalagi ya kita tahu semuanya serba elektronik. Dan itu yang akhirnya membuat anak-anak kuno. Nah, dengan kata-kata kuno itu sudah wah, kenapa gitu loh. Kita itu kadang mereka tuh nggak sadar. Kita tuh berangkatnya kita tuh dari sini loh. Kita dari sini loh berangkatnya. Bukan dari yang kamu tonton tiap hari, kamu scroll, bukan dari situ. Kita tuh dari sini loh berangkatnya. Sekarang di eranya mereka sekarang tuh ya joget yang seperti itu gitu loh. Secara nggak sadar loh kita dengan di depan kamera, kita dengan joget-joget seperti itu sebenarnya kan mereka menari gitu loh. Walaupun cuma gini tok, mereka kan cuma menari, cuma mereka tuh nggak sadar gitu loh. Kamu berangkatnya dari sini loh, dari sini. Cuma apa? Ya itu tadi, karena ada proses staging, proses mencari pembaruan gitu loh. Jadi akhirnya apa? Terbentuklah joget aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, anak-anak dengan kata-kata kuno itu tadi, ya kalau dibilang kuno nah. Kalau dibilang kuno ya laule ya iya. Cuma kalau kita juga harus tahu, kita tuh dari sini, ini identitas kita, ini KTP kita itu kayak gini loh. Jadi kalau KTP-mu hilang, KTP-mu rusak, KTP-mu sudah nggak diakui sama negaramu, kamu identitasmu apa? Kamu nggak punya identitas. Kita harus betul-betul mendidik anak itu dari kecil. Jadi jangan pas langsung dewasa. Kecil mulai diarahkan dikit-dikit, Caranya seperti itu. Nah, kalau strategi saya sih dari anak SD dulu, baru bertahap. Kalau biasanya bukan dunia pendidikan, di ranah pendidikan, biasanya dari anak pencak itu sangat bisa diarahkan. Tapi kalau sudah SMA itu agak susah. Kalau pas semua gitu ya, mungkin dalam satu angkatan itu hanya yang tertarik banget 3, 4. Satu angkatan itu kan ratusan. Dari kelas 1 itu kan ratusan.
itu mereka hanya 3, 4, paling banyak 7 itu sudah banyak. Jadi ya penari itu langka, makin hari itu makin langka. Kalau penari tradisi loh ya, tapi kalau penari yang modern banyak. Cuma ya itu tadi, mereka maunya yang modern terus. Mereka sampai lupa itu tradisi itu kuno seperti itu. Jadi mereka hanya melihat yang baru, tapi lupa dengan apa asal mereka. Seperti itu. Gini, sebenarnya kalau karya itu banyak, cuma yang bikin saya ada beberapa karya, Jebing Mekasen, terus juga Wirasa, habis itu ada Lanceng, ada Gabungan, Malah Play, lupa saya yang lain. Ya di antara kelima lah, saya cuma yang memang paling seneng tuh yang CM. Kalau anak-anak bilangnya CM aja pak. Nah, CM itu artinya Jebing Mekasen. Cebing berarti kan cewek. Nah, yang dari Jebing Mekasen itu sebenarnya itu kan adalah tantangan. Saya kan seorang karya tari pertama kali yang saya membuat versi cewek. Kalau dulu kan di kampus kan kamu cowok ya juga harus membuat karya-karya cowok terus. Nah, CM ini adalah karya pertama saya dan itu versi cewek gitu loh. Nah, yang akhirnya itu sebuah tantangan bagi saya. Saya harus bikin karya cewek nih, nggak mungkin murid-murid saya berikan tari gerak-gerak cowok yang gini, nggak mungkin. Saya harus cewek ini, mau nggak mau yang dengan seperti oke, ini tantangan. Nah, yang akhirnya saya membuat challenge pada diri saya sendiri. Saya cewek, saya bukan cowok. Saya cewek, dalam diri saya, dalam jiwa saya harus cewek. Agar apa? Agar gerak cewek itu keluar dengan luwesnya, dengan enaknya harus keluar. Nah, mau nggak mau karena sudah ya mendarah daging, akhirnya keluar juga melalui dengan proses bertahap-tahapan revisi gerakan gitu. Gak enak ganti, gak enak ganti gitu lagi. Yang akhirnya di pentas yang waktu 2018 itu sudah melalui tahap berapa kali angkatan sudah CM itu direvisi. Yang akhirnya ketemulah seperti ini. Yang akhirnya apa? Yang membuat saya tuh oke, aku bisa bikin gerakan tari cewek, saya bisa. Jadi yang bikin saya sampai wow gitu ya, saya seorang cowok, saya membuat gerakan tari cewek dan itu pertama kali membuat karya tari cewek. Sebelumnya enggak pernah. Jadi selalu cowok dan itu challenge pertama kali cewek. Jadi yang bikin saya harus dan saya bikin apa ya? Bisa ternyata ya. Dan saya yang salut pada saat pembuatan karya tari itu adalah gimana kerja kerasnya anak-anak. Dalam mereka nol. Bukan penari, bukan yang memang gemblengan tari, tapi saya ajak gembleng tari itu untungnya mereka tuh mau. Pak, latihan kapan? Habis sekolah ya? Latihan. Pak, minggu nganggur gak ngapa-ngapain, latihan yuk pak. Dan mereka tuh seperti itu, sampai mereka yang mengajak saya menari. Oke, anak-anak seperti ini langka. Saya langsung seperti anak-anak seperti ini langka. Saya harus tarik. Langka menemukan anak seperti ini. Jadi murid yang mengajak gurunya untuk latihan. Biasanya kan mesti guru yang ngajak murid. Ini enggak, murid yang ngajak latihan. Pak, tanggal sekian ini tanggal merah pak, latihan yuk pak. Nah, susah dapat anak seperti ini. Latihan yuk pak, susah. Kan gerakannya ini katanya mau direvisi. Jadi yang bikin saya salut dari karya ini adalah kerja kerasnya mereka. Bagaimana mereka yang nol tentang tari ini, nol bagaimana proses sebuah tari, penggarapan tari, mereka bisa mengikuti.
yang akhirnya saya sudah dapat anak-anak seperti ini. Masa mau saya sia-siakan? Saya juga harus berkorban secara waktu dan tenaga gitu. Jadi karya ini adalah memang karya perjuangan gitu loh, yang mana akhirnya dari karya tersebut saya dari sama sekolah dipercaya untuk dibikinkan akhirnya ruang tari yang ada kacanya besar, dibelikan gamelan. Nah, ini perjuangannya anak-anak gitu loh. Setelah berjibaku bertahun-tahun merevisi akhirnya gitu. Jadi CM ini adalah karya yang paling wow, karena dari sinilah Semagalis itu punya segalanya tentang tari. Kalau saran saya, memang kebetulan ada beberapa anak didik saya yang sudah saya latih dari, ya bukan kecil sih, mereka masih tidak tahu bagaimana itu tari. Yang akhirnya saya rangkul mereka dan saya ajak mereka untuk kuliah tari. Nah, memang ada 2 anak sudah masuk jurusan tari. Kebetulan mereka ya cowok semua. Yang akhirnya saya membuat kepada mereka, memberikan kepada mereka. Intinya gini, dalam hal apapun, berteman, bersosialisasi, terus juga bagaimana kita mendapatkan ilmu, cari. Jadi kamu jangan hanya didulang, kamu jangan hanya untuk dikasihkan masuk, jangan. Tapi yang sudah kamu masukkan, cari di otakmu. Apa nih sesuatu yang baru? Apa nih yang harus kamu teliti, apa nih yang harus kamu pikirkan. Jadi jangan hanya langsung dulang masuk sudah kenyang, enggak, konsepnya enggak gitu. Jadi kalau kamu hanya stagnan, kalau dalam hidupmu hanya duduk diam, kamu oh ya sudah nih ini aja, tanpa harus melalui pengembangan, enggak bisa. Dan ingat, kita hidup itu berkembang. Kalau kita dalam dunia cipta kita, yang kita ciptakan tidak kita kembangkan, percuma.